Monggo silakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dan kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Ini firman Tuhan ini, saudaraku, sering kita dengar, saudaraku, dan ini melandasi kita, saudaraku, untuk kita pagi hari ini berdoa. Ya. Ini judulnya bertobatlah, kerajaannya dekat. Nah, saudara-saudara, Matius 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yang kedua di Matius 4 ayat 17 mengatakan yang sama, sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi saudaraku, dua ini yang dikatakan, yang mengatakan pertama adalah Yohanes Pembaptis, yang mengatakan kedua adalah Tuhan Yesus. Ya, Yohanes dan Tuhan Yesus memberitakan hal yang sama, yaitu dua hal. Yang pertama, bertobatlah. Yang kedua, kerajaan surga sudah dekat. Nah, saudaraku, dua hal ini adalah sebenarnya anak dari kasih, buah dari kasih, pernyataan kasih yang dari Tuhan, yang dari surga. Ya, saya sangat-sangat diberkati waktu-waktu ini, saudaraku, melihat bagaimana teman-teman di media YouTube, bagaimana mereka memberitakan firman dengan gencar, dan itulah sebenarnya berita tentang kasih, gitu ya. Itulah sebenarnya buah dari kasih, gitu ya. Nah, yang disampaikan Tuhan Yesus dan Yohanes ini, saudaraku, didasari kasih yang besar, didasari cinta yang besar, didasari akan ketidakrelaan sebuah penderitaan itu menimpa umat manusia, didasari sebuah cinta inginnya bersatu dengan manusia, didasari cinta inginnya, saudaraku, bergaul lagi di sebuah komunitas bersama-sama manusia. Nah, ini saudaraku mendasari dua kata ini, saudara. Jadi, saudaraku, inilah jembatan untuk orang ini datang menemukan cita-cita Tuhan. Inilah jembatan untuk manusia itu datang kepada Tuhan. Ya, saudaraku, mendapatkan anugerahnya, mendapatkan segala-galanya kepada Tuhan, saudara. Nah, yang pertama, bertobatlah. Yang kedua, kerajaan surga sudah dekat, saudara. Nah, saudara-saudara, bertobat itu artinya, saudaraku, sangat sederhana. Tidak menjalani hidup menurut pikiran sendiri atau cara kita sendiri. Itu bertobat, saudaraku ya. Jadi tidak sulit, gitu. Tidak, maksud saya tidak, sangat mudah dan simpel. Karena saudaraku, ternyata bertobat yang dimaksud adalah tadinya kita hidup menurut jalan kita sendiri, menurut apa yang kita anggap benar, menurut kebiasaan-kebiasaan turunan, saudaraku ya, menurut apa yang prioritas kita yang menurutnya benar. Nah, sekarang tidak demikian, saudara. Sekarang itu tidak kita jalani lagi. Gitu. Lalu kita jalani menurut apa? Menurut firman Tuhan, saudara-saudara. Menurut firman Tuhan. Jadi menurut Tuhan. Jadi hanya pergantian itu di dalam pikiran kita. Hanya itu yang perlu, saudaraku, di dalam yang perlu kita perbuat, saudaraku ya. Jadi yang pertama, saudaraku, sering kali kita hidup, misalkan kita marah, saudaraku, Alkitab sudah mengatur. Saudaraku, biasanya kita marah itu
Wah, nek marah itu ya tak jotosi, tak balang piring, saudaraku, saya lempar barang atau saya diamkan 1000 hari, saudaraku. Tetapi firman Tuhan tidak demikian. Itulah bertobat. Kita tidak lagi memakai cara-cara hidup kita, saudara. Ya, kita tidak lagi, saudaraku, hidup menurut tata cara yang kita anggap baik, yang kita anggap benar, saudara. Gitu. Anggapan benar kita belum tentu benar bagi Tuhan. Anggapan betul kita belum tentu betul bagi Tuhan, saudaraku. Oleh karena itu, mari saudaraku, kita berdoa supaya negeri kita, supaya bangsa kita, saudaraku, supaya orang dekat kita, saudaraku, tidak lagi hidup menurut cara kita, tidak lagi menurut cara sendiri, tetapi menurut cara Tuhan. Tadi saya katakan, sebab cara kita belum tentu benar. Sejauh langit dari bumi, tingginya jalan kita dengan jalan Tuhan, pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Tadinya kita, saudaraku, kalau kita, saudaraku, menata keuangan kita itu menurut kita sendiri, ya. Setelah kita ini bertobat, kita memakai cara firman Tuhan. Tuhan nomor 1, ya saudara ya. Ya, kalau gajian, saudara ya, itu ya Tuhan dulu nomor 1, gitu. Urutan pertama di list kita itu selalu Tuhan dulu. Nah, ini cara Alkitab, saudara ya. Seringkali ini menjadi sebuah ukuran saya kalau saya memuridkan saudaraku. Apakah uangmu sudah bertobat? Gitu. Apakah uangmu sudah lahir, dompetmu sudah lahir baru? Ya, saya candaan begitu, saudaraku. Artinya apa? Kalau sudah, ya berarti Tuhan nomor 1. Gitu. Ya, jadi listkan semua 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1 siapa? Wah, kalau pacar dulu atau kalau weteng dulu, perut dulu, ya ini belum bertobat, saudara. Ya, kita belum bertobat namanya, karena bertobat itu tidak menjalani hidup menurut pikiran kita sendiri, menurut cara kita sendiri, ya waktu kita, ya bangun tidur waktu kita, ya nomor 1 siapa? Itu Kompas atau detik.com atau mungkin aktivitas yang lain, saudara. Mari kita ukur, saudara, apakah kita sudah bertobat. Mari kita juga berdoa bagi masyarakat negeri ini supaya Tuhan nomor 1. Cara Tuhanlah nomor 1, saudaraku. Itu hal yang simpel, yang sederhana, yang seringkali, saudaraku, kita lupa. Yang kedua adalah kerajaan Allah sudah dekat. Artinya Tuhan ingin memerintah dalam hidup kita. Ya, Tuhan ingin berkomunitas kembali seperti di Taman Eden dalam hidup kita. Inilah kunci, saudaraku. Tuhan ingin bersekutu tanpa batas dengan kita. Ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas sehari-hari, kita berkendaraan, kita, saudaraku, kuliah, kita mungkin sedang mengerjakan sesuatu, Tuhan selalu dekat dengan kita. Tuhan ingin menyatakan kuasanya. Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya kepada kita. Tuhan ingin menyatakan pelukannya kepada kita. Tuhan ingin menyatakan jalan-jalannya kepada kita. Inilah, saudaraku, yang disebut kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan ingin memerintah dalam hidup kita. Kalau pemerintahan Tuhan datang, Yesaya itu mengatakan, pemerintahannya akan disebut penasehat ajaib, Allah yang kekal, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, ya saudaraku, dan tidak berkesudahan, damai sejahtera itu. Saudaraku, itulah ciri-ciri kepemerintahan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa, saudaraku, supaya 2 hal ini terjadi dalam hidup kita, dalam hidup bangsa kita, saudaraku, sehingga bangsa kita diberkati Tuhan, sehingga bangsa kita mengalami kelimpahan, ya, yang segar-segar, seperti background virtual saya itu, wah, kalau Anda lihat, menyegarkan, berkelimpahan, diberkati, saudaraku, ya, wah, seger melihatnya. Ya, ini, saudaraku, menjadi motivasi dalam hidup kita. Mari, saudaraku, apa yang diberitakan oleh Yohanes, apa yang diberitakan oleh Tuhan Yesus, saudaraku, itulah sebenarnya yang tujuan pokoknya, orang kembali menurut cara-cara Tuhan, orang kembali
bersekutu dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita berdoa dari ujung barat sampai ujung timur, dari ujung utara sampai ujung selatan. Saudaraku, kita berdoa sungguh-sungguh, kita mau saudaraku, setiap orang mengalami Tuhan, setiap orang saudaraku diberkati. Mari kita berdoa.